Tuhan itu sangat peduli sama kita. You have to know that. Meskipun hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu pasti. Yaitu gini, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Banyak hal yang kami tidak perlu punya uang untuk melakukan itu, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Meskipun hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu pasti. Yaitu gini, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahasa Inggrisnya keren. Plans to prosper you. And plans to give you hope and a future. Ada 3. To prosper artinya membuat hidupmu berlimpah. Yang kedua, to give you hope, memberi engkau harapan. Yang ketiga, memberikan kepadamu future, masa depan. Saya percaya bahwa kata prosper yang selalu diidentifikasikan bahwa kita akan menjadi kaya berlimpah-limpah. Tidaklah demikian. Saya kasih contoh hidup saya. Saya dan suami ini tidak kaya raya. I can say that, oke? Apakah kami kaya? Kami tidak miskin. Kami menikmati kelimpahan. Banyak hal yang kami tidak perlu punya uang untuk melakukan itu, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Kemarin di bandara, suami saya lapar. Lalu kami mendekat ke Biceng Hiang. Ya. Pikiran ngegadoin itu deh buat nahan lapar kan ya, manis-manis daging. Kemudian saya ngelongok harganya, mahal amat sekilo $66 kata saya. Pelit amat Bu Eni ya. Terus tapi saya tahu suami saya suka, saya bilang setengah kilo aja ya saya. Oke dia bilang. Terus saya bilang gini, gak usah beli oleh-oleh Biceng Hiang deh ya, mahal amat saya bilang gitu. Dia bilang, iya gak usah, gak apa-apa. Beli aja setengah kilo buat dia makan aja gitu. Saya juga lapar, saya nyomot 2 biji. Nah, kemudian kami baru melangkah keluar dari Biceng Hiang. Tiba-tiba ketemu seorang ibu yang kenal kami. Hei, senang banget ketemu Bu Heni. Dia bilang gitu. Saya juga lebih senang ketemu dia. Dia lagi nenteng Biceng Hiang 2 dus kecil. Terus dia bilang gini, ini buat Bu Heni aja deh, saya beli lagi. Haleluya. Bisa beliin mama saya. Jadi saya teng-teng. Saya bilang, aduh Bu makasih banyak. Udah mau nangis saya. Tuhan tuh baik banget sih. Baru mikir Biceng Hiang mahal. Udah dikasih orang. Ajaib gak? Yang lebih bikin bahagia, diamplopin guys. Itu utang kartu kredit seminggu lumayan bisa kebayar kayaknya ya. Saya kasih tahu, Tuhan itu sangat pemikir. Tuhan itu very detail. He knows what you need. Saya gak punya duit kalau disuruh ke Eropa, gak punya. Beneran. Tetapi saya udah ke Eropa 2 kali. Kumaha eta? Gimana caranya? Diundang khotbah bos. Nah kalau gitu jadi pendeta aja, enak aja loh. Gak panggilan mah jangan. Amen. Saya tuh dulu mati-matian gak mau jadi pendeta, lari dari panggilan. Kenapa? Karena saya tahu ayat yang berkata gini, seorang guru dituntut lebih. Pengajar firman Tuhan dituntut lebih sama Tuhan. Saya takut. Kalau gak disuruh Tuhan jangan buka gereja deh. Saya lihat tangan Tuhan itu setia, menyertai. Kita tuh gak perlu kaya raya buat berlimpah. Jadi saya ngerti ayat ini. Plans to prosper you.